Halo adik-adik semuanya. Nah, pada kali ini kita akan belajar materi yang sangat penting bagi kita semua. Karena mengapa dibilang penting? Karena materi ini sangat berpengaruh atau dapat dilihat di kehidupan nyata kita. Nah, materi apa itu? Untuk mengetahui materi apa dan pembahasannya bagaimana, adik-adik bisa menyimak video pembelajaran yang saya berikan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Niko Mangyudi Astini dari program studi S1 Pendidikan IPA jurusan Fisika dan Pengajaran IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas sistem pencernaan bagi manusia, mulai dari bagaimana makanan diproses dan proses pencernaan apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Nah, di sini saya akan mengajak adik-adik untuk berpikir yang nantinya itu dari penjelasan materi itu dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, coba bayangkan adik-adik mengkonsumsi sebuah roti. Apakah roti itu akan berbentuk seperti roti ketika sampai di dalam tubuh atau berbentuk zat lain atau bahan makanan lain? Nah, apabila sudah diubah menjadi bentuk lain, bagaimana proses atau apa yang terjadi pada roti tersebut? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, adik-adik bisa mencerna atau menyimak materi yang akan saya berikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pencernaan pada manusia. Nah, proses pencernaan itu merupakan proses mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, kata kunci di sini adalah makromolekul dan juga mikromolekul. Nah, makro yang artinya besar, sedangkan mikro itu artinya kecil. Jadi, secara sederhana, proses pencernaan merupakan suatu proses untuk mengubah makanan yang besar menjadi kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Adapun contoh dari makromolekul ini adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sendiri merupakan salah satu contoh makromolekul yang nantinya akan diubah menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, karbohidrat itu sendiri akan diproses menjadi glukosa, sedangkan selanjutnya itu ada protein yang nantinya akan diubah menjadi asam amino, serta lemak yang diubah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, glukosa, asam amino, dan juga asam lemak dan gliserol ini merupakan bahan-bahan makanan atau zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Selanjutnya kita yang pertama itu akan membahas mengenai saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui oleh makanan. Saluran pencernaan itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Bentuk yang kedua itu adalah kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan merupakan organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, enzim ini terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan juga hati. Langsung saja kita membahas ke bagian yang pertama, yaitu adalah mulut. Mulut sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada gigi, kelenjar salipa atau disebut juga dengan kelenjar air lidah, dan yang ketiga itu adalah lidah. Nah, gigi ini berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan. Karena terdapat aktivitas memotong dan juga mengoyak, maka di sini terdapat proses pencernaan secara mekanik.
Selanjutnya itu adalah kelenjar saliva atau kelenjar air ludah. Nah, kelenjar saliva ini mengandung enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Dikarenakan terdapat bantuan enzim, maka disebut atau di sini terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah, yang ketiga itu adalah lidah. Lidah sendiri berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Nah, proses pencernaan yang terjadi di mulut ini akan berfungsi untuk mengubah makanan yang besar menjadi kecil yang nantinya akan dibentuk bulat yang biasa disebut dengan bolus. Nah, selanjutnya bolus akan dibawa ke kerongkongan. Nah, di sini kerongkongan itu disebut dengan esofagus dan juga makanan akan melewati faring. Faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut. Nah, sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam esofagus itu sendiri terdapat gerakan seperti meremas-remas atau mendorong bolus ke lambung yang disebut dengan gerak peristaltik. Nah, selanjutnya makanan itu akan dibawa ke lambung, yang dimana di lambung itu terdapat otot lambung. Nah, otot lambung ini akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus dan juga memecahnya. Nah, karena terdapat kegiatan mengaduk-aduk bolus, maka di sini juga terjadi proses pencernaan secara mekanik. Nah, di lambung ini juga terdapat getah lambung yang terdiri dari HCl, pepsin, dan juga renin, yang dimana masing-masing ini mempunyai fungsinya, yaitu dimana HCl berfungsi untuk membunuh kuman, pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Nah, karena terdapat bantuan enzim di sini, maka di sini juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah, mulut dan juga lambung ini sama-sama terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, selanjutnya makanan itu akan dibawa ke usus halus. Usus halus sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Nah, duodenum itu sendiri biasa disebut dengan usus 12 jari, yang dimana duodenum ini terhubung dengan saluran pankreas dan juga saluran empedu. Seperti apa itu saluran pankreas dan juga empedu? Selanjutnya kita akan bahas mengenai saluran pankreas dan juga saluran empedu. Pankreas dan juga empedu ini sama-sama terdapat pada hati, yang dimana pankreas ini memiliki 3 enzim atau menghasilkan 3 enzim, yaitu ada tripsin, amilase, dan juga lipase. Nah, ketiga enzim ini mempunyai perannya masing-masing, yang dimana tripsin itu berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino, sedangkan amilase berfungsi untuk memecah amilo menjadi maltosa. Nah, lipase sendiri berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, adapun kantong empedu, yang dimana di dalam kantong empedu ini terdapat getah empedu. Nah, getah empedu itu sendiri berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, di sini juga disediakan gambar hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Nah, getah empedu itu dihasilkan oleh hati, selanjutnya ditampung oleh kantong empedu dan disalurkan ke pankreas, yang dimana terhubung langsung dengan duodenum. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau kembali ke pembahasan usus halus. Nah, untuk bagian yang kedua itu adalah jejunum atau usus tengah. Nah, pada jejunum ini terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. Dan untuk bagian yang ketiga itu adalah ileum atau usus penyerapan. Nah, di ileum ini terdapat jonjot usus untuk membantu menyerap zat-zat makanan. Nah, untuk bagian selanjutnya itu adalah usus besar. Nah, usus besar ini sendiri berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah,
semua bahan makanan yang sudah diproses di usus halus itu akan dibawa ke usus besar. Maka dari itu, bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai bahan sisa. Nah, selain itu, di usus besar ini juga terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Contohnya itu seperti bakteri Escherichia coli. Nah, usus besar ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon mendatar, dan juga kolon menurun. Nah, usus besar ini dapat disebut juga dengan kolon. Maka dari itu, makanan akan melewati kolon naik, kolon mendatar, hingga kolon menurun, dan pada akhirnya akan sampai ke anus. Nah, untuk bagian atau penjelasan materi yang terakhir itu adalah gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan yang pertama itu adalah gondong. Gondong merupakan suatu kondisi terjadinya pembekakan di area rahang dan juga pipi yang ditandai dengan adanya rasa sakit. Selanjutnya itu adalah tukak lambung. Nah, tukak lambung itu merupakan keadaan atau rasa nyeri di lambung yang diakibatkan adanya asam lambung yang membasahi luka di lambung. Untuk yang ketiga itu adalah diare. Diare merupakan keadaan di mana adanya keinginan untuk buang air besar secara berkali-kali, yang di mana kotoran atau tinja itu berbentuk cairan atau cair. Untuk kebalikan dari diare itu ada sembelit. Sembelit itu merupakan keadaan mengerasnya kotoran yang mengakibatkan kita susah buang air besar. Nah, selanjutnya itu adalah serostomia, yang dimana serostomia merupakan keadaan di mana kelenjar air ludah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir itu adalah apendisitis. Nah, apendisitis biasa disebut dengan usus buntu. Usus buntu merupakan terjadinya infeksi pada usus buntu yang mengakibatkan usus buntu meradang dan mengakibatkan rasa sakit hingga juga bernanah. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila sebelumnya terdapat kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat.